siap mendengarkan ya. Rugi kalau seandainya kalian tidak perhatian atau tidak memperhatikan apa yang nanti disampaikan oleh tamu kita. Dan kami Bapak Sony dan Bapak Kapolsek nanti sebagai pemateri atau yang lainnya, kami sangat berterima kasihnya, apalagi ini sosialisasinya tentang ideologi Pancasila yang semestinya harus kita terapkan apa nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hormati, wabil khusus pada Pak Sony Setiawan, kalau kita tahu semua bahwa beliau ini pulang kampung, tetapi secara institusi beliau ini berkunjung ke tempat kita. Ini suatu kebanggaan. Pak Sony, terima kasih atas kehadiran Pak Sony bisa hadir di tengah-tengah adik-adik, siswa-siswi, kemudian juga Bapak dan Ibu Dewan Guru. Tentunya maksud tujuan tidak lain tidak bukan untuk bagaimana ke depan generasi muda, adik-adik, khususnya siswa SMA Negeri Sungai-Jaya. Bapak adik-adik saya hormati, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah, tujuan kita hari ini sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kalau kita bicara Pancasila, Bapak Ibu hormati, kita tahu semua bahwa Pancasila itu ada 5 sila. Dan di dalam 5 sila ini mencakup semua kehidupan kita sehari-hari. Ini luar biasa, negara kita punya Pancasila. Ini harus kita cari hari, kita harus amalkan, harus kita ikuti. Jadi ideologi dapat disimpulkan merupakan hal pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi ideologi ini sama dengan identitas suatu bangsa Indonesia, persatuan Indonesia yang sangat penting. Jadi salah satu peningkatan kepentingan golongan. Jadi kalau memang penting itu tinggalkan individu, tinggalkan fiil. Ini kepentingan untuk golongan semua. Jadi jangan kita fiil, pertahan kita. Tidak, inilah persatuan. Jadi tingkatkanlah persatuan. Mufakat. Kalau istilah di sini, kalau memang ada masalah, kita laksanakan rebut kepon. Iya, jadi rebut kepon. Kalau memang masalah kecil, nggak usahlah ke polsek. Perusahaan itu ada empat pilar. Jadi 1 Pancasila, 2 UUD 1945, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker. Sengaja saya taruh tangan supaya kalau ditangkap kamera kita nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi pun. Ya, Bu. Yang saya hormati tuan rumah sekaligus Prokopimda Kecamatan Sungai-Jaya. Ini adalah saudara, tapi beliau karena jabatannya camat, saya harus manggil Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah jadi Kapolsek Sungai-Jaya. Ini tahun kemarin Pak, tahun kemarin kami ngobrol dengan Bupati. Hasilnya alhamdulillah sudah terlaksana. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fadida Yangki beserta Dewan Guru. Sebenarnya saya kesini Bu agak sungkan dan agak gimana gitu, karena guru-guru di sini lah guru-guru saya semua, Pak Ansori, Agus, Sadar, dan ada ponakan-ponakan saya jadi guru sini. Jadi agak gimana gitu. Nah, yang saya hormati adik-adik ya, adik-adik semuanya, semoga sehat semua ya. Pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker, saya akan marah dengan staf. Harus dibeliin masker. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini hari yang cerah, Sabtu 29 Mei ini adalah sejarah bagi kita semua,
yang dicatat oleh Allah, yang mana pada hari ini saya bertandang di sini dalam rangka silaturahmi. Kalau masalah momen atau tujuan itu saya rasa itu buah dari kembang. Jadi kalau intinya silaturahmi, berkunjung ke kampung halaman. Selawat dan salam mari kita selalu sanjung agung-agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adik-adik semuanya, Pak Camat, Pak Kapolsek, sengaja saya pakai baju seperti ini. Sebenarnya ini hari Sabtu, pakai batik. Saya akan menunjukkan kepada adik-adik semuanya. Saya cerita dikit Pak Camat, Pak Kapolsek. Saya kelahiran Cempaka Barat, 200 meter dari sini itu adalah rumah orang tua. Jadi saya seperti ini biar adik-adik semuanya ke depan punya cita-cita dan mimpi. Bagaimana kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita tidak tahu. Takdir hanya Allah yang tahu. Jadi saya meneruskan cerita dari sejarah dari yang sudah diterangkan oleh Pak Camat. Saya kelahiran Cabang 3 itu berapa rumah? Hanya berapa rumah? Ada berapa rumah? Paling banyak 15 rumah, 20 rumah. Nah, alhamdulillah dengan 39.000 suara saya bisa masuk parlemen DPR provinsi. Yang dari 85 anggota DPR yang ada di provinsi salah satunya Putra Sukajaya. Kita harus patut bangga. Tepuk tangan. Jadi ini bukan mimpi, ini nyata. Kalau saya berbanding dengan DPT Sungai Jaya yang hanya 7.000, saya tidak duduk jadi anggota DPR provinsi. Tapi saya kombinasi antara Waikanan dan Lampung Utara. Itu daerah pilihan. Alhamdulillah Waikanan saya memimpin Partai Kebangkitan. Jadi saya seperti ini biar adik-adik semuanya ke depan punya cita-cita dan mimpi. Bagaimana kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita tidak tahu. Takdir hanya Allah yang tahu. Jadi saya meneruskan cerita dari sejarah dari yang sudah diterangkan oleh Pak Camat. Saya kelahiran Cabang 3 itu berapa rumah? Hanya berapa rumah? Ada berapa rumah? Paling banyak 15 rumah, 20 rumah. Nah, alhamdulillah dengan 39.000 suara saya bisa masuk parlemen DPR provinsi. Yang dari 85 anggota DPR yang ada di provinsi salah satunya Putra Sukajaya. Kita harus patut bangga. Tepuk tangan. Jadi ini bukan mimpi, ini nyata. Kalau saya berbanding dengan DPT Sungai Jaya yang hanya 7.000, saya tidak duduk jadi anggota DPR provinsi. Tapi saya kombinasi antara Waikanan dan Lampung Utara. Itu daerah pilihan. Alhamdulillah Waikanan saya memimpin partai.